rekan semuanya, kali ini saya memberikan tutorial mengenai 6 cara bagaimana mengatasi mata kelilipan yang mengganjal dan perih sekaligus dengan obatnya. Tutorial ini adalah jawaban dari tutorial sebelumnya di sini. Nanti Anda bisa simak. Saya sudah merangkum ada 6 pertanyaan penting di sini dan saya akan jawab pada tutorial ini sekaligus dengan obatnya. Silahkan Anda simak dari awal sampai selesai agar Anda mendapatkan manfaat yang maksimal. Yang pertama ada pertanyaan atau komentar yang menanyakan bahwa matanya sudah sembuh, Bang, matanya sudah sembuh, tapi pada saat mata itu berkedip sedikit saja rasanya perih dan ada yang mengganjal. Padahal ketika di kanan, kiri, naik, atas tidak masalah, tapi ketika berkedip dia merasa perih. Itu kenapa? Itu karena pada saat Anda pertama kali kelilipan Anda sudah langsung ucek-ucek. Nah, ini adalah efek dampak dari iritasi mata ketika Anda berkedip membuka, berkedip membuka, rasanya mengganjal dan perih. Sebenarnya itu alami jika Anda sudah merasa sembuh, tidak merasa sakit di berbagai sisi, hanya pada saat berkedip Anda hanya butuh istirahat, tidur supaya nanti mata mengeluarkan kelenjar atau lendir untuk membersihkan mata. Jadi sabar saja, untuk pertanyaan yang pertama ini pasti nanti Anda sembuh. Kemudian ini ada pertanyaan kedua yang menanyakan bahwa, Bang, nama obatnya apa? Kenapa saya nyari di berbagai apotek atau toko obat kok nggak nemu? Nah, obat ini adalah obat Cina ya. Anda bisa nyari, bisa dapat di toko obat Cina tentunya. Tentu jika Anda datang ke sana, Anda bilang dulu ke taji atau kokonya, bilang bahwa Anda mau beli obat yang namanya Pienjin. Anda terangkan gejalanya, apakah cocok menggunakan obat itu. Kalau memang Anda cocok menggunakan obat itu, tajinya nanti langsung bilang bahwa itu obat cocok untuk Anda. Tapi seandainya ternyata setelah didiagnosa mata Anda butuh diagnosa lebih dalam, nanti koko atau tajinya menyarankan Anda untuk pergi ke dokter melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Obat ini obat alternatif untuk mengeluarkan debu dan kotoran dari mata, dan menurut saya pengalaman pribadi Pienjin ini ampuh sekali untuk mengeluarkan kotoran dari mata. Dulu saya pernah mengalami pada saat saya lagi main bola, kecipratan kotoran ya, debu ataupun tanah, itu rasanya perih sekali, bisa berhari-hari. Begitu pakai obat ini, malamnya diteteskan, paginya sudah keluar. Makanya saya berikan tutorial ini. Pun demikian, jika Anda minta diagnosa ke taji atau kokonya mengenai obat mata Pienjin ini ternyata disarankan pakai, ya Anda pakai. Kalau mereka taji kokonya menyarankan Anda harus pergi ke dokter, Anda jangan ngeyel juga. Anda harus pergi ke dokter untuk diagnosis lebih dalam supaya nanti nggak timbul infeksi. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang ketiga ya. Jadi, Mas, mata saya kalau digeser ke samping kanan, samping kiri itu nggak sakit. Tapi kalau matanya melihat lurus seperti ini, matanya rasanya sakit. Lah, itu efek apa? Itu memang masih ada debunya, apa timbul iritasi? Nah, ini saya akan berikan ciri-cirinya ya. Sebenarnya sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa kalau sampai mata Anda ketika sudah merasa sembuh, lirik kanan, lirik kiri, naik ke atas, naik turun ke bawah, kalau lihat ke depan kok rasanya perih, itu ciri-cirinya adalah waktu Anda pertama kali kelilipan itu pasti diucek-ucek, makanya iritasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kenali ciri-cirinya. Jika mata Anda terasa perih ya, perih seperti kayak ada luka lah. Anda kalau misalnya di tangan dia ada luka, itu kalau perih, mata Anda terasa sangat perih, itu berarti iritasi. Anda harus pergi ke dokter untuk minta penanganan lebih lanjut, terutama minta antibiotik ya, supaya nggak infeksi lebih jauh. Itu kalau rasanya perih. Tapi kalau rasanya nggak perih, cuma kalau lihat ke depan kok serasa ada yang mengganjal, saya sarankan sabar dulu, jangan panik, biarkan saja 1 atau 2 hari, Anda istirahat yang cukup. Istirahatlah yang cukup dan jangan lupa dirambang pakai air bersih ya, pakai air bersih ya. Jangan buru-buru diucek atau diobat. Itu kalau rasanya mengganjal. Kalau perih Anda harus didiagnosis, takutnya nanti iritasi. Itu yang pertanyaan yang ketiga ya, jawabannya itu tadi. Untuk pertanyaan yang keempat ini ada yang bertanya mengenai terjadinya litiasis pada mata ya. Sebenarnya ini di luar konten ya. Kalau litiasis itu beda dengan mata kelilipan. Jadi yang namanya litiasis pada mata itu di kelopak sini, di kelopak atas atau bawah itu timbul benjolan seperti jerawat. Ya, kadang-kadang orang kalau
timbul seperti ini pasti panik. Sebenarnya jangan panik. Kalau litiasis ini bukan masalah mata kena debu, kelilipan dan lain sebagainya, itu bukan. Ini adalah benjolan seperti jerawat ya di kelopak mata atas maupun bawah. Jika diceplik seperti ini nanti kelihatan kayak ada jerawatnya. Nah, kalau Anda mengalami litiasis seperti itu murni harus konsultasi ke dokter, nggak boleh diutak-atik sendiri karena itu cukup riskan ya. Kalau diotak-atik sendiri pakai benda apapun itu sebenarnya saya nggak sarankan ya. Kalau mengalami litiasis seperti itu, Anda sebaiknya ke dokter, konsultasikan lebih lanjut supaya nanti dapat penanganan. Jadi penanganannya nanti persetujuan dengan Anda, apa mau dibedah minor, apa mau dihilangkan, apa mau dibersihkan, itu nanti persetujuan Anda dengan dokter Anda. Itu murni harus ke dokter. Kalau litiasis seperti itu tidak bisa diotak-atik sendiri ya. Itu saran saya untuk yang bertanya mengenai bagaimana kalau kelopak matanya terkena litiasis. Sebenarnya ini di luar konten ya, ini bukan masalah mata kelilipan, kalau ini lain lagi ya. Tapi itu saya sudah berikan saran untuk Anda yang kena litiasis mata, sebaiknya diagnosis ke dokter supaya nanti penanganannya tepat ya. Terutama Anda nanti dapat persetujuan mau dibedah minor, mau dibersihkan, itu terserah bagaimana Anda negosiasi atau persetujuannya dengan dokter mata misalkan. Seperti itu ya untuk yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 5 ini ada yang mengeluhkan atau bertanya bahwa Bang, saya sudah coba mengikuti berbagai macam tutorial di YouTube ya, semua tutorial sudah diikuti, matanya sudah sembuh, tapi sudah sekitar 3 hari, 4 hari, bahkan sampai seminggu rasanya masih mengganjal. Itu sebenarnya di poin-poin awal tadi saya sudah jelaskan di poin 1, 2, 3 bahwa mata kalau pas kelilipan pertama kali sudah diucek-ucek itu nanti iritasi. Nah, efek iritasi inilah yang akan memperlambat pemulihan mata Anda. Jadi jika Anda pertama kali kelilipan debu seharusnya jangan panik, jangan langsung diucek-ucek, karena nanti kalau iritasi proses penyembuhannya jadi semakin lama karena perih, iritasi juga rasanya mata merah gitu ya. Nah, nanti kalau sudah Anda rasakan seperti itu, sekali lagi jangan diucek-ucek. Yang kedua, jangan panik ya. Sudah sembuh, rasanya masih mengajar, berarti jangan panik. Anda tetap butuh istirahat dulu, yang mengistirahat mata supaya recovery ya, kelenjar matanya nanti keluar buat membersihkan iritasi. Dan nanti kalau misalkan setelah dalam kurun waktu 3 hari, 5 hari, 6 hari belum ada perubahan, itu Anda tetap harus pergi ke dokter ya untuk didiagnosis iritasinya sudah sejauh apa. Sebab kalau mata sudah sembuh masih terasa perih, itu biasanya iritasi ya. Sudah saya sebutkan ciri-cirinya tadi, itu untuk yang poin 5. Untuk urutan yang ke-6, pertanyaan ke-6 ini ada yang bertanya, Bang, kalau matanya kelilipan serangga atau semut itu gimana? Nah, ini unik sekali dan itu nyata ya, memang betul. Ketika kita naik motor, naik kendaraan, kadang-kadang itu ada serangga masuk. Entah itu nyamuk, semut, entah itu urang-urang istilahnya ya. Itu kalau sudah masuk ke mata, kalau yang baru pertama kali mengalami pasti panik, langsung diucek-ucek. Nah, ini juga jangan sebenarnya. Jadi ketika kelilipan seperti itu sebaiknya Anda berhenti dulu ya, cari tempat yang sepi. Anda cukup pejamkan mata Anda beberapa saat sambil digerakkan pelan-pelan ya. Yang penting jangan sampai diucek, apalagi kemasukan serangga. Serangga itu ketika baru masuk ke mata itu nggak langsung mati, dia akan bergerak. Tapi begitu Anda tutup mata, kelenjarnya biar keluar kelenjar air matanya, nanti serangganya mati sendiri kena kelenjar air mata Anda. Nah, ini yang paling penting. Nanti kalau sudah mati, dia sudah nggak kerasa bergerak, baru Anda tiriskan pelan-pelan seperti tutorial sebelumnya yang sudah saya kasih tahu ya, bagaimana cara menarik pelan-pelan kelopak mata supaya kotoran-kotoran itu bisa keluar. Nah, sebenarnya itu sama ya, identik, mau kelilipan semut, orang-orang atau serangga itu caranya juga sama. Yang penting Anda perhatikan betul. Resep kunci dari saya itu saja, jangan sampai langsung panik, diucap-ucap itu bikin iritasi. Betul, mau kelilipan apa saja, matanya mengganjal kayak apapun, jangan langsung diucap-ucap. Karena mata kalau diucek-ucek itu nanti pemulihannya lebih lama karena ada iritasi. Nanti Anda repot harus check up, tune up, dan lain sebagainya. Nanti malah repot. Tapi kalau Anda nggak panik, tenang, Anda bisa sembuh secara alami. Nah, itulah rekan semuanya, teman-teman semua, sobat semuanya, jawaban saya mengenai 6 pertanyaan bagaimana cara mengatasi mata kelilipan yang perih dan mengganjal.
pertanyaan itu sudah saya rangkum. Jika teman-teman masih ada pertanyaan bisa masuk di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya, supaya nanti di video berikutnya saya akan menjawab kembali jika pertanyaan masih ada. Jika teman-teman masih ada pertanyaan terkait tutorial mengenai cara mengatasi mata keliripan yang mengganjal ini. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Selamat bekerja dan beraktivitas. Semoga sehat selalu, lancar, dan salam olahraga.